Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler yang mencakup struktur jantung dan pembuluh darah, komponen darah beserta fungsinya, serta kelistrikan jantung. Saya akan memulai dari anatomi. Anatomi atau ilmu tasrih adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi bagian makhluk hidup. Istilah anatomi digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh manusia dan hewan. Sedangkan struktur tumbuhan dipelajari dalam anatomi tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Vertikal atau bilik jantung kanan menerima darah dari serambi kanan, kemudian memompanya menuju paru-paru. Serambi jantung kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke bilik kiri. Bilik kiri jantung kiri menerima darah yang mengandung oksigen lalu memompanya ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri adalah bagian tubuh yang berotot dan membentuk menyerupai tabung kecil bersifat elastis. Tugas utama arteri adalah untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Yang ke-1, plasma darah. Komponen cair darah disebut plasma. Plasma darah terdiri dari campuran air, gula, lemak, protein, dan garam. Tugas utama plasma adalah mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi. Produk limbah, antibodi, protein, pembekuan membawa pesan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. 2. Sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah adalah sel yang paling melimpah dalam darah. Sekitar 40-45% volume darah terdiri dari sel darah merah. Bentuknya pun bermacam-macam, tapi kebanyakan sel darah merah berbentuk seperti cakram, bikonkav, dengan bagian tengah yang rata mirip seperti mangkuk. Produksi sel darah merah dikendalikan oleh eritropoietin, hormon yang diproduksi oleh ginjal. Pembentukan sel darah merah dimulai dari sel yang belum matang di sumsum tulang. Butuh sekitar 7 hari untuk mematangkan sel darah merah. Sebelum dilepaskan ke dalam aliran darah, sel darah merah bertahan rata-rata hanya 120 hari. Tidak seperti banyak sel lain, sel darah merah tidak memiliki nukleus dan dapat dengan mudah berubah bentuk. Hal ini membantu sel darah merah untuk menyesuaikan diri saat memasuki pembuluh darah di tubuh. Eritrosit juga mengandung protein khusus yang disebut hemoglobin. Hemoglobin inilah yang membuat darah tampak merah. 3. Sel darah putih atau leukosit. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sel darah merah, leukosit punya peranan yang amat besar dalam melawan infeksi. Jumlah leukosit di dalam tubuh kira-kira sekitar 1% dari seluruh volume darah. Jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, yang merupakan sel respons segera dan menyumbang 55-70% dari total jumlah sel darah putih. Setiap neutrofil hidup kurang dari sehari, jadi sumsum tulang harus terus-menerus membuat neutrofil baru untuk mempertahankan perlindungan terhadap infeksi.
Transfusi neutropil umumnya tidak efektif karena tidak bertahan lama di dalam tubuh. Jenis utama sel darah putih lainnya adalah limfosit. Ada dua jenis sel limfosit, yakni limfosit T dan B. Limfosit T membantu mengatur fungsi sel imun dan menyerang infeksi secara langsung. Sementara limfosit B berfungsi membuat antibodi yang yaitu protein yang secara khusus menargetkan bakteri, virus dan bahan asing lainnya. 4. Trombosit. Tidak seperti sel darah merah dan putih, trombosit sebenarnya bukan sel melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Trombosit membantu proses pembekuan darah atau koagulasi dengan berkumpul di lokasi cedera. Setelah berkumpul di lokasi cedera, trombosit akan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka dan membentuk platform di mana pembekuan darah dapat terjadi. Proses tersebut kemudian menghasilkan pembekuan fibrin yang menutupi luka dan mencegah darah bocor keluar. Jantung kita ada listriknya. Sistem listrik jantung mengontrol kecepatan dan irama detak jantung. Tiap kali jantung berdenyut, sinyal listrik merambat dari jantung bagian atas dan bagian bawah. Saat sinyal ini berjalan, jantung berkontraksi dan menompa darah. Jantung terdiri dua bagian, atas dan bawah. Bagian atas disebut serambi atau atrium. Bagian bawah disebut bilik atau ventricle. Serambi maupun bilik terdiri dua ruang, kanan dan kiri, sehingga total ada 4 ruang di jantung. Darah kotor yang banyak mengandung karbodioksida masuk ke serambi kanan, lalu masuk ke bilik kanan. Selanjutnya dialirkan ke paru-paru untuk melepaskan karbodioksida dan mengambil oksigen. Darah kembali masuk ke jantung melalui serambi kiri, dipompa ke bilik kiri dan ditransfer ke aorta atau arteri yang ada di jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.